Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus. Pada akhirnya hidup kami akan berakhir. Pada akhirnya setiap dari kami akan hancur habis. Bahkan segala yang nampak ini pun akan lenyap. Itulah sejarah hidup manusia. Itulah sejarah hidup kami semua. Kita semua. Maka bantu kami ya Bapa untuk menyadari aspek eskatologis dalam hidup kami ini. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, dari kitab Nabi Yoel, kita diingatkan kembali bahwa para imam umat Allah berkumpul untuk merayakan puji-pujian syukur perjamuan kepada Tuhan. Karena waktunya akan tiba. Kerajaan Allah sudah dekat. Dekat tidak berarti secara kronologis akan datang beberapa waktu yang akan datang. Tetapi bahwa kita semua pada akhirnya akan mati, akan habis. Dunia akan lenyap. Dan seperti dari kitab Yoel dikatakan, hal itu tidak pernah terjadi sebelumnya dan akan terjadi. Anda masih ingat ketika api dari surga menghancurkan kota Hollywood, California. Puluhan rumah terbakar habis dengan angin yang keras. Dan beberapa orang meninggal dan seterusnya. Kita pernah melihat di Pulau Hawaii, ya, terbakar habis. Itu suatu peringatan, suatu tanda yang harus kita lihat dengan kacamata yang lebih luas. Dunia sudah semakin tua, kekejaman semakin merajalela di mana-mana. Dan kita bisa melihat perubahan-perubahan zaman yang tak terkira. Karena itu Tuhan mengatakan, para imam, berkabunglah, prihatinlah, kumpulkan umat Allah untuk bersekutu, untuk berdoa. Karena itu kita masih ingat Bunda Maria pada tahun 1917 mengingatkan umat supaya berdoa rosario, supaya tidak terjadi kekejaman, kematian dan seterusnya. Bahkan Bunda Maria menampakkan diri seperti ada neraka yang begitu mengerikan, dan ternyata benar. Tahun 1917, 1918 Perang Dunia Pertama. Dan ketika umat tetap tidak berdoa, maka terjadi Perang Dunia Kedua 1945. Jutaan orang mati. Jadi sekali lagi saudaraku terkasih dalam Kristus, ketika kita berdoa, ketika kita rosario, ketika kita merayakan Ekaristi, itu bukan untuk pertama-tama diriku, tapi untuk dunia. Ya, kita mengadakan perjamuan Ekaristi, mengadakan perjamuan itu untuk keselamatan umat manusia. Sekali lagi, untuk keselamatan umat manusia. Setiap kali kita melakukan doa, melakukan silih, berpuasa, bermati raga, dan segala macam, dan berdoa untuk dunia, itu kita menyelamatkan manusia. Jadi tindakan rohani kita bukan hanya sekedar untuk diri kita sendiri, tapi untuk dunia. Memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Itulah aspek redemptif, aspek penebusan, aspek silih atas segala sesuatu yang kita doakan, bahwa kita berdoa. Yesus wafat untuk kita semua, dia menderita. Banyak orang menderita juga, wafat untuk keselamatan manusia, untuk doa-doa kita untuk manusia yang lain. Jadi kalau kita menderita itu bukan hanya untuk diriku, tapi juga menderita untuk dunia. Aspek penebusan, aspek silih dari segala dosa-dosa kita. Maka para saudaraku, mari kita tanggung, kita lakukan hal-hal yang baik, kita lakukan hal-hal yang rohani, kita lakukan hal-hal yang hidup rohani kita. Bukan hanya sekedar bahwa kita pergi ke gereja, berdoa Ekaristi sebagai kewajiban, tapi sebagai buah kasih kita kepada Allah untuk keselamatan umat manusia. Sekali lagi, semoga aspek redemptif dalam hidup doa kita, hidup rohani kita, hidup penderitaan kita bagi orang lain. Dan itulah salah satu hal di dalam hidup rohani kita. Salah satu hal penting lain adalah aspek dari hidup rohani kita adalah ada dalam hidup kita hal-hal yang kita sebut dengan tindakan iblis, perbuatan iblis. Segala yang jahat itu ada unsur iblisnya, ada unsur devilsnya, ada unsur yang bukan dari kita dosa-dosa, bukan dari kelemahan, kekurangan, keterbatasan, tapi karena pengaruh kuasa kegelapan. Dan itu bisa kita lihat dalam kitab Kejadian bagaimana
Hawa digoda oleh si ular, si iblis itu. Ya. Dan itu mempengaruhi pikiran, perasaan, dan kekurangan dan keterbatasan kita. Kalau boleh dikatakan maaf kata, ya, kalau saya melihat misalnya LGBT katakanlah, ada unsur devilsnya itu, karena menentang apa yang Tuhan ciptakan, natura kodrat, laki dan laki, perempuan dan perempuan, lalu transgender dan seterusnya. Itu kan melawan sesuatu yang bertentangan against God's word, God's kehendak Allah. Jadi unsur iblis itu menentang Allah, menghancurkan manusia, membuat sesuatu yang berbeda, ya, bahkan menentang Allah, aborsi seperti itu. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, untuk itulah maka kenapa kita bertekun dalam doa, ya, dan menderita untuk meluangkan waktu, tenaga, kesempatan untuk berdoa untuk keselamatan dunia, keselamatan kita. Mari bulan Rosario ini kita pakai sebagai bulan penebusan, ya, bulan redemptif, ya, bulan silih bagi dosa-dosa dunia. Waktu sudah dekat, kerajaan Allah sudah dekat. Mari kita menyumbangkan hati, pikiran, doa-doa kita, terutama Ekaristi bagi dunia. Amin.